Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang budidaya ikan nila, di mana saat ini ikan nila sebagai komoditi ikan yang favorit, dan saya memakai media untuk pembesaran ikan nila ini ada di Bogor, daerahnya airnya melimpah, sistemnya sistem air deras. Jadi banyak bisa dilihat bahwa budidaya ikan nila ini sangat menguntungkan. Yang pertama, budidaya ikan nila ini bisa menghilangkan stres kita. Atau kalau kita aktivitas tinggi, pulang ke rumah ngasih makan ini itu sebagai obat untuk menghilang lelah kita kerja. Pertama, ini budidaya awalnya itu sebelum saya ada di sini itu saya budidayanya pakai kolam kecil. Kolamnya saya memakai kolam terpal yang ukurannya ya, satu kolam itu saya isi cuma 300. Berkembangnya waktu, ternyata kita punya banyak edukasi dari KKP tentang budidaya ikan. Ternyata ikan nila yang dengan air deras ini sangat menguntungkan, karena satu, kita tidak memakai listrik. Yang kedua, air melimpah. Nah, di situ ada keuntungan kita. Selain seperti yang budidaya pakai sistem bioplok. Sistem bioplok itu ada dua. Dia memakai listrik full 24 jam. Dia memakai mesin aerator, dia memakai pompa juga. Nah, itu yang pakai bioplok. Kalau sistem ras lebih parah lagi, itu full 24 jam listrik. Nah, sekarang inilah yang pakai sistem kolam air deras, full, kita tidak pakai listrik. Semuanya alam, mengatur ini alam. Jadi kita terima kasih kepada alam. Nanti kita lihat gimana mata air yang kita dapat dari pegunungan itu begitu indahnya. Makanya untuk budidaya ikan nila yang punya lahannya seperti kolam air deras, ada air mengalir, ada aliran yang bisa kita atur, itu bisa kita jadikan air deras. Seperti contohnya di sekarang ini, saya memakai sistemnya seperti kayak kerucut. Itu fungsinya satu, kalau ada air jatuh ke kolam atau ada ini pasir, itu ke bawah ke belakang langsung. Nah, itu keunggulannya ini. Yang kedua, kita punya FCR sangat rendah. FCR untuk budidaya ikan nila di kolam air deras. Di kolam air deras yang saat ini kita ituin, alhamdulillah kita masih mendapatkan FCR di FCR 1,3, pernah di 0,9. Itu karena budidaya kita emang benar-benar untuk konsumsi listrik kita nggak ada. Terus yang kedua, saya mengajak para rekan-rekan semuanya untuk para pembudidaya. Kita tidak perlu full pelet, memberikan pelet itu full 100%, enggak. Kita harus bisa maintenance. Jadi kita pakai tanaman herbal seperti paku air. Paku air itu lemna minor, wolfia, itu sangat bagus dengan ikan. Nanti akan kita lihatkan tanaman paku air kita yang benar-benar itu untuk pakan alternatif. Kemarin saya membuat video
itu sebagai pakan alternatif. Ternyata banyak netizen yang pinter, Pak, itu bukan untuk pakan alternatif, itu benar-benar pakan utama. Kalau yang alternatif itu justru pelletnya, karena proteinnya sangat tinggi. Nah, netizen yang di YouTube saya itu sampai begitu. Saya berpikir, ya juga ya, salah juga saya kalau ngomong pakan alternatif. Ternyata itu pakan memang benar-benar dia untuk pakan utama, karena proteinnya sangat tinggi. Wolbia itu proteinnya itu 46%. 46% Wolbia. Sedangkan kalau Lemna itu 38. Lemna 38%. Sedangkan Wolbia, Azola itu mengantongin protein di 30. Nanti akan saya tunjukkan tanaman kita, Lemna minor, Wolbia, Lemna kita tunjukkan. Mudah-mudahan yang kemarin netizen bilang jangan pakan alternatif, justru jadikan pakan utama. Pakan alternatifnya ada pellet. Nah, akhirnya saya tergelitik juga tuh dengan statement netizen di YouTube saya tuh. Oh iya, keren juga. Ternyata memang benar pakan utamanya Wolbia. Terima kasih buat yang netizen yang sudah ini saya sudah ngasih support, ngasih semangat bahwa budidaya ikan nila itu kita tidak harus was-was. Oh, nanti saya budidaya ikan nila ini saya lempar kemana? Nah itu, kita jangan was-was. Kita jangan was-was, karena banyak sekarang permintaan ikan nila itu untuk satu, supermarket, yang kedua restoran. Terus terang yang di Nilanopam ini yang meminta itu dari supermarket. Superindo itu sudah bekerja sama kita untuk supermarket. Terus yang kedua restoran. Restoran sekarang cepat saji itu banyak sekali itu. Di sini sampai kita kewalahan. Terus terang Nilano kewalahan dengan market, permintaan market yang ada. Restoran yang SS, saya sebutkan SS itu sekali minta 250. Itu satu tempat 250. Gimana kalau SS-nya itu 5 tempat? Kita udah nyiapin satu hari berarti kan 1 ton. Nah itulah saya mengajak para pembudidaya, ayo jangan lesu, kita tetap semangat, budidaya ikan nila, karena emang market itu menunggu. Market itu sangat menunggu sekali. Mudah-mudahan nanti yang mau dijual, ikannya yang mau dijual ke kita bisa nanti kita kasih link. Dengan syarat kalau itu dikirim ke Superindo, itu harus sekilo 2 dan sekilo 3. Nah, di situ. Ya, untuk sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, para pembudidaya yang baru mulai, silahkan lihat channel kita, channel budidaya ikan nila yang saat ini kita gerakkan di Nilanopam. Itu bersumber dari kolam air deras. Jadi nanti kita lihatkan semuanya, airnya dari mana nih, airnya, awal air masuknya dari mana, terus itunya dari mana, itu semuanya kita lihatkan. Dan untuk sekali lagi, untuk penjualan kita ada banyak sumber, diantaranya dari yang rutin yang sudah bekerja sama lama itu dari supermarket.
Dari supermarket, kita sebut saja Superindo, nggak masalah. Itu kita setiap minggu, setiap hari, kalau memang ada ikannya dari Superindo, minta. Dengan persyaratan ikan itu sekilo 2, sekilo 3. Nah, dari situ. Kalau untuk suka dukanya dalam budidaya ikan nila nih. Suka dukanya di kolam air deras banyak. Suka dukanya banyak. Kita kupas dukanya dulu. Dukanya itu kalau hujan di hulu, di atas gunung itu, karena ini bener airnya itu dari sumber mata air gunung. Itu kalau hujan terus di atas hujan, air yang datang itu keruh. Itu dukanya. Terus yang kedua hujan, biarpun tidak hujan di lokasi sini, hujan di gunung sama juga keruh. Apalagi kalau hujan di lokasi ini, itu ABK standby. Kalau hujan itu ABK wajib standby. Itu kalau budidaya ikan nila di kolam air deras. Karena satu, banyak kejadian saringan mampet kena sampah, akhirnya air nggak masuk, ikan mati semua karena kurang oksigen. Itu kalau hujan, itu waspada sekali. Itu dukanya. Kalau sukanya, alhamdulillah kita budidaya ikan nila dengan kolam air deras ini, kita tidak memakai listrik. Listrik itu kita memakai untuk penerangan saja. Jadi kita memakai untuk penerangan saja kalau untuk listrik. Nah, listrik kita memakai untuk penerangan. Jadi full kolam tanpa listrik, hanya mengandalkan gravitasi air terjun dari atas ke bawah. Itu kalau untuk kolam air deras. Suka dukanya, sukanya juga banyak tuh. Kita bisa tebar padat. Yang kedua, kita bisa tebar padat di sini. Yang ukuran ini, ukuran kolam 1,2 lebar, panjangnya hanya 6 meter, dalamnya hanya 1 meter. Kita isi di 1.200. Kalau awal masih kecil, kita isi di 3.000, 2.500. Tapi kalau sudah ukuran konsumsi, udah pembesaran, satu kolam kita isi 1.200. Target kita satu kolam itu sekitar 350 sampai 400 kilo sekali panen. Itu per kolam. Target kita segitu. Karena kapasitas kolam kita ya dia angka 350 sampai 400 kilo. Itu per kolam. Dan saat ini kolam kita ada 24 kolam. Kita ada 24 kolam yang saat ini yang ada di Milano ini. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada alam. Kita terima kasih kepada alam nih, bahwa kita bisa budidaya kolam air deras itu, budidaya ikan, pembesaran ikan nila di kolam air deras. Dan banyak sahabat-sahabat saya yang dari luar kota itu pengen belajar budidaya ikan nila di kolam air deras, mau menyontoh model kolamnya juga, mau mencontoh cara memberi ikan pakan, silahkan. Kami tidak membatasi ilmu. Yang banyak tertarik itu budidaya ikan tapi memakai kolam memakai pakan tambahan, itu berupa paku air yang kita kerahkan sekarang itu. Jadi kita sudah punya lahan untuk budidaya paku air, termasuk Lemna minor, Wolbia, Lemna itu, Azolla. Dan sekarang sudah kita buatkan pakan. Nah, kita mengikuti jejak
Profesor Bayu itu. Banyak tuh di YouTube itu Profesor Bayu cara membuat pakan ikan nila dengan azolla. Nah, di situ sekarang udah kita buatkan azolla atau lemna, kita fermentasi selama 4 hari. Banyak ininya bahan-bahannya semuanya dari alam, dari daun singkong, dari ketela rambat atau ketela ubi-ubian, terus dari singkong itu sendiri, terus dari azolla, lemna, terus kita tambahin apa namanya ini nih, tepung ikan untuk biar ada baunya. Tapi memang alhamdulillah uji coba kita sampai beli mesin peletnya masih harus peningkatan lagi, harus banyak dicoba. Tapi kalau untuk dikasih ke ikan pakan yang 4 hari itu sudah bagus. Itu sudah bagus, ikan langsung responnya cepat dan besar-besar. Terus yang selanjutnya di kolam air deras itu kita juga bisa budidaya cacing. Kita bisa ngambil cacing. Saya kemarin uji coba budidaya cacing yang di sini. Pikir saya beli 1 gayung itu mati itu. Biasanya kan kalau tidak ada aerator cacing itu mati. Ternyata sudah seminggu itu cacing masih hidup karena saya kasih aliran air. Ternyata sudah banyak lagi tuh budidaya cacing bisa untuk pakan ikan. Dan banyak trik-trik yang perlu kita perhatikan. Jadi saya berharap untuk sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke yang mau belajar budidaya ikan nila, monggo silakan, mau ke sini, mau kita sharing aja. Kita sharing, saya budidaya ikan nilanya seperti ini, dengan banyak pakan-pakan, kita memakai pakan alternatif, kita mengurangi cost. Jadi kita nggak perlu harus 100% pelet. Dan yang mau berminat sekitaran Bogor yang mau bibit bukan bibit ikan nila ya, bibit lemna, bibit wolfia, bibit azolla, silahkan main ke sini. Nilanopam ada di Tenjolaya. Kalau yang ke sini, kalau hanya untuk bibit, silakan ambil. Nanti ada ABK kita yang ngambilin. Jadi banyak yang benar-benar bisa kita sharing. Karena saya juga masih belajar, saya juga masih sering tanya-tanya dengan para profesor. Itu apa sih kiat-kiat meningkatkan budidaya ikan. Terus yang kedua, saya memakai pelet. Sebenarnya yang kita nggak boleh ucapkan ya, kita memakai pelet, itu saya pakai pelet yang 28% dan 16%. Nah itu saya memakai 2 pelet. Saya fermentasi selama 4 hari. Alhamdulillah proteinnya bisa naik juga. Nah di situ ada keuntungan. Kita memakai HPP pelet itu sekitar 8.000. Jadi kita memakai HPP pelet itu di 8.000. Dan untuk yang selanjutnya, untuk bibit ikan nila, saya ngambil bibit ikan nila di Om IP yang ada di Subang. Itu Om IP itu emang strength-nya sudah banyak. Dia sudah banyak mencetak bibit, itu banyak sekali saya mengambil bibit ikan nila dari beliau. Kemarin barusan ngambil kita 300 kilo bibit ikan nila merah. Informasi dari Om IP itu varian terbaru.
Mudah-mudahan bagus. Nanti kita akan lihatkan bagaimana sih bibit ikan nila yang dari Om Ibe itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi terima kasih juga kepada Om Ibe ini yang sudah mencetak strain-strain baru bahwa budidaya ikan nila selalu maju. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para netizen, kepada subscriber. Alhamdulillah, channel saya itu channel yang saya dedikasikan untuk para petani. Saya membuat channel itu untuk edukasi, sharing pengalaman saya budidaya ikan nila. Saya tularkan lewat YouTube. Mudah-mudahan banyak yang melihat, banyak yang menonton apa yang baik dari budidaya ikan nila ini. Saya tularkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada para netizen ya dan subscriber. Saya sudah mencapai 10.000. Mudah-mudahan di waktu dekat mimpi saya mencapai 100.000 subscriber dengan cara kita membagikan ilmu budidaya ikan nila dengan kolam air deras. Karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita gali bareng. Jadi saya selalu ngomong kepada sahabat-sahabat saya yang lainnya, ayo kita budidaya ikan, tapi kita jangan fokus ke full pelet, tapi kita perlu mencermati bagaimana budidaya ikan nila dengan pakan-pakan alternatif. Nah, di situ mudah-mudahan dengan unggahan pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya laksanakan di sini, banyak para netizen yang mengikuti. Saya berharap itu banyak sekali para netizen yang berbudidaya Wolbia. Terus terang budidaya Wolbia itu sangat mahal. Harganya mahal sekali. Itu kalau di luar negeri, Wolbia yang kecil-kecil protein 47%, itu dijual itu bisa untuk topping makanan dan mahal. Kita beli 200 gram saja itu bibit Wolbia itu sekitar 25.000. Di online itu 25.000. Padahal itu sebenarnya kalau menurut saya itu bibit Wolbia itu sangat potensi. Kalau kita kan kita berpikir cuan lah. Itu sangat berpotensi untuk kita jual kembali. Apalagi kita bisa menciptakan itu sebagai makanan nabati bersumber dari Wolbia. Nah, gimana caranya kita ciptakan? Orang ikan aja doyan. Kalau ikan makan Wolbia mati berarti Wolbia keracunan. Sedangkan itu ikannya gemuk-gemuk dengan protein di atas 47%. Makanya banyak itu para pabrik pakan itu juga memakai bahan Wolbia kering. Jadi ini apa yang saya omongkan ini semua yang pernah saya lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan banyakkan saya sharing ini, yang baik silakan ambil, yang baik silakan ambil, yang jelek yang pernah saya lakukan tidak sesuai dengan SOP jangan ditiru. Jangan ditiru, yang baik diambil. Mudah-mudahan para pembudidaya seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke bisa sukses. Yang penting kita tahu SOP-nya, tahu cara pemasarannya, dan yang utama kita bisa membuat jamu krosok. Jamu krosok yang bahannya herbal. Ada yang dari namanya Kuteja, ada yang namanya jamu krosok untuk yang sakit. Itu ada semua. Nanti saya kupas tuntas di video ini, benar-benar saya kupas tuntas. Cara-cara membuat jamu krosok, cara membuat Kuteja, ada semua. Dan di link YouTube saya nanti saya cantumkan pembuatan jamu krosok, di link video ini nanti saya cantumkan. Mudah-mudahan banyak yang membuat, karena itu bahannya semua herbal dan untuk ikan-ikan yang sakit.
Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya omongkan, apa yang pernah saya lakukan, saya curhatkan di video ini bisa memberikan sedikit motivasi. Hanya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini dijalankan. Kita sebagai manusia punya ilmu sedikit, kita sebarkan. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat. Jangan lupa salam satu hobi. Jangan lupa subscribe, komen, like channel Saryanto 4167. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.